Aduh, ibu, ada yang bisa dibantu? Kayaknya ibu lagi butuh bantuan serius nih. Tenang, bu, tenang. Tarik nafas dulu, tarik nafas, tenang ya. Tenang dulu, tenang. Saya nggak tahu harus kemana lagi, Pak. Saya udah capek banget. Suami saya, dia mukul saya lagi bukan cuma satu kali, dua kali loh ini, tapi semalam itu tuh sudah keterlaluan banget. Aku sangat takut. Astaga, astaga. Ibu tenang dulu ya, bisa ceritakan lebih jelas. Dia mukul bagian apa aja? Coba dijelasin ke kami dulu. Awalnya di bagian tangan, Bu, tapi pas saya bilang dia kurang aja, dia malah ambil kayu di pojok ruang tamu. Dia hantamkan saya dua kali loh, dua kali. Kalau nggak lari keluar, saya nggak tahu saya masih hidup apa enggak sekarang. Aduh, takut banget. Tolong bantu aku. Ini udah bukan perkara rumah tangga biasa, Bu. Ini penganiayaan berat. Jangan anggap ini hal kecil lagi ya. Ibu harus lapor sekarang juga supaya kita bisa ambil tindakan. Ayo, jelaskan semuanya lebih detail lagi. Pak, saya itu sudah sabar banget bertahun-tahun. Dia masih main tangan ke aku dan tiap hari masih emosi terus. Terus dia tuh sering pulang dalam keadaan mabuk-mabuk. Terus kalau saya tanya uang belanja aja, dia pasti udah muring-muring ngamuk sama aku. Saya bukan binatang. Baik Ibu, kita mulai buat laporan sekarang ya. Tapi saya minta Ibu kuat dulu, sabar dulu, tenangin dulu. Kita harus tulis semua kejadian dari awal sampai akhir biar lebih jelas. Jangan ada yang ditahan ya. Nanti kita kirim Ibu visum juga biar lebih ada bukti. Iya, terserah aja deh Bu. Saya udah gak peduli lagi mau di penjara kayak dikebukin. Serah. Orang kayak gitu nggak pantas hidup bebas. Saya cuma takut anak saya lihat semua itu. Dia pasti trauma banget deh. Dengar, Bu, laki-laki yang mukulin istrinya itu bukan laki-laki ya, tapi dia itu pengecut banget. Dan negara kita itu nggak boleh kasih ampun buat orang-orang yang kayak gitu, yang sering mukulin istrinya sendiri. Sudah main tangan, itu udah keterlaluan sekali. Oh, kita di sini buat lindungin ibu dan anak ibu, tapi proses hukum tetap harus berjalan. Setelah ini kami bantu ajukan visum juga. Lalu kalau cukup bukti kami langsung tangkap dia. Tapi ibu harus siap-siap ya, proses ini nggak instan, jadi ibu harus sabar dulu ya. Iya siap Bu, saya udah terlalu lama diam. Kali ini saya nggak akan mundur. Pokoknya ini harus diproses sampai akhir, harus diselidiki. Aku udah kesakitan banget ini. Bagus, karena kalau semua korban diam aja, bajingan-bajingan seperti itu makin menjadi-jadi. Kita akan bantu ibu sampai tuntas, sampai akhir, sampai dia mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ibu, saya tahu ini pasti berat banget buat ibu, tapi saya salut karena ibu berani datang ke sini sendiri. Banyak loh perempuan di sana yang gak berani buka suara. Ibu udah ambil langkah besar malam ini. Terima kasih banyak loh sudah mau lapor langsung ke sini dengan berani. Ibu, saya tuh juga takut, sumpah deh. Saya gemetaran dari tadi. Tapi saya lihat wajah anak saya tadi siang, dia diem aja waktu lihat saya nangis. Umur dia itu masih 6 tahun, tapi matanya kayak orang dewasa aja. Pasti dia udah trauma banget deh. Saya nggak mau dia tumbuh besar dengan laki-laki atau ayah seperti dia. Sumpah kurang ajar banget sih itu. Aku nggak rela pokoknya. Itu adalah paling kuat untuk alasannya ya Bu. Anak-anak nggak salah dan mereka nggak pantas tumbuh dengan ketakutan setiap malam. Suami ibu harus tanggung jawab atas semua tindakannya terhadap ibu dan anak-anak ibu. Itu udah sangat-sangat keterlaluan sekali. Ibu, saya catat ya. Tanggal kejadian semalam, pukul berapa kira-kira dan di mana tepatnya dia mulai memukul ibu?
tadi malam itu di sekitaran jam 10 malam. Dia pulang, mabuk-mabuk bawa alkohol, dari jauh juga udah kecium. Saya cuma nanya, uangnya mana buat belanja besok? Anak kita belum makan. Terus dia langsung teriak, banting gelas, dan ya gitu deh, nggak ada hati, udah mukulin aku juga. Baik Bu, kita akan pastikan dia nggak bisa seenaknya lagi. Tapi kita butuh bukti. Setelah ini, Ibu harus ke rumah sakit untuk visum. Saya bisa minta pendampingan Polwan kalau Ibu mau. Iya Pak, saya ikut aja deh Pak. Saya juga pengen semua ini beres, tapi kalau dia tahu saya lapor polisi, dia bisa nyariin saya. Saya takut sekali Pak kalau dia main tangan lagi sama aku. Mbak, kami punya prosedur perlindungan untuk korban KDRT. Kalau Mbak merasa nggak aman, kami bisa bantu carikan rumah aman atau koordinasi sama dinas sosial. Mbak nggak sendirian, jadi jangan pernah pikir Mbak harus hadapi ini sendirian. Tenang aja, kita lindungin kamu. Terima kasih banyak, saya beneran gak nyangka bisa dapet bantuan kayak gini. Selama ini saya pikir saya cuma istri sialan yang harus nerima nasib aja. Sudahlah, jangan berpikir kayak gitu lagi Bu. Gak ada orang yang pantas disiksa, apalagi dalam rumah tangga. Hukum ada di pihak Ibu sekarang. Kami akan dukung penuh sepenuh-penuhnya. Oke, untuk informasi laporan boleh sambil saya bantu isi. Setelah itu saya dampingin Mbaknya ke rumah sakit. Kalau ada lebam atau luka dalam, itu bisa jadi bukti penting banget loh Bu. Iya sih ya Bu, saya udah cukup lama diem, sekarang giliran saya laman. Kasihan sekali anak-anak saya di rumah kalau saya diam aja. Badan aku juga udah sakit-sakit semua. Terima kasih sudah bantu aku ya. Sama-sama Ibu nggak perlu khawatir lagi. Kita bakalan proses secepatnya dan tangani suami Ibu secepat mungkin. Semoga aja bisa dipenjara Bu ya, karena itu sudah kekerasan dalam rumah tangga. Ibu jangan takut lagi ya. Sekarang ada kita, nanti kita awasi suami Ibu dan akan bawa anak Ibu juga ke sini ya. Biar aman semuanya, anak Ibu juga aman, ibunya juga aman. Sudah nggak usah takut lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih sudah bantu saya. Tolong jemput anak saya segera ya. Aku takut dia apa-apain sama suami aku. Lindungi dia Bu, silakan dijemput sekarang juga. Terima kasih ya.